Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning semuanya. Hari ini kita nggak akan pusing-pusing bikin tugas video ya, karena selama di channel YouTube aku itu banyaknya tugas video gitu ya. Sebenarnya ini juga tugas video tapi santai sih ya. Jadi kita akan bikin ada Iman Live Go to Museum. Oke. Ikuti terus ya. Tapi sebelum itu, aku mau ganti baju dulu. Ting. Sudah siap-siap, sudah pakai baju, terus makeup. Awalnya skincare dulu. Oke, kali ini kita akan pergi ke salah satu museum yang ada di Kota Bandung, yaitu Museum Geologi. Teman-teman penasaran banget ya, di dalamnya ada apa aja? Karena Museum Geologi ini aku pernah ke sana itu sekitar beberapa tahun yang lalu, pastinya ketika aku masih kecil itu di TK. Nah, dan sekarang mengalami beberapa perubahan ya. Jadi aku belum tahu pasti bagaimana pembaruan yang ada di Museum Geologi. Ikuti terus ya. Guys, kali ini kita harus jalan dulu dari rumah. Kebetulan angkotnya itu nggak bisa kita naikin di depan rumah. Jadi kita tuh harus jalan dulu dari rumah ke halte Samsat Carrefour. Nah, baru kita di situ bisa dapat angkotnya. Terus. Nah, di Kota Bandung sendiri tuh enak loh teman-teman. Ada beberapa papan informasi mengenai halte dan angkot-angkot yang ada di sekitaran Bandung Raya. Ini aku udah naik di angkot. Angkotnya itu angkot jurusan 09 ya. Aku berangkat dari halte Carrefour dan sekarang lagi di perjalanan melewati Kira Arta Park, terus lewat flyover. Ini aku nggak tahu flyover mana. Dan ini aku kebetulan sendiri di angkot. Penumpang yang lainnya sudah pada turun, jadi ini aku sendiri. Dan kebetulan lewat pasar juga, pasar di dekat Pusdai. Pusdai ini singkatannya Pusat Dakwah Islam. Ini tuh di mana ya? Aku lupa nama daerahnya, tapi ini rame banget loh. Kebetulan ini hari Jumat. Nah, ini Pusdai-nya, Pusat Dakwah Islam. Cantik banget, Masya Allah, tabarakallah. Dan ini kita lewat gedung sate depannya. Nah, itu tuh gedung sate. Ya, sumpah sedih banget. Aku baru saja sampai sekitar jam 12:02 ke Museum Geologi, dan kebetulan ternyata aku salah lihat jadwal. Hari ini mereka libur, jadi nggak bisa untuk masuk. Tapi kita akan cari lagi museum, karena di Kota Bandung itu ada beberapa museum. Kebetulan ada Museum Pos dan Museum Gedung Sate. Tapi kita akan coba ke Museum Gedung Sate. Jadi tetap stay tune. Buat teman-teman yang mau ke Museum Pos, dia itu letaknya berada di seberang Museum Geologi ya, di sana. Dan Museum Gedung Sate itu ada di sebelah sana. Tuh, lumayan sih. Dan ini Museum Geologinya, pengen ke situ banget sumpah. Dan kita udah nyebrang. Sekarang aku lagi mau menuju ke Gedung Sate, melewati Taman Lansia. Kebetulan sepi ya yang berkunjung ke sini karena weekday ya, bukan weekend. Biasanya kalau weekend itu rame banget. Aduh. Jadi setelah kita gagal untuk pergi ke Museum Geologi, jadi kita pindah museum. Kebetulan aku hari ini solo trip. Harusnya sama adik ya, sama adik aku yang buat ngameramenin aku, tapi karena dianya lagi gak mau, lagi gak mood, akhirnya harus aku terpaksa sendiri. Kebetulan kita lagi ada di
masih daerah Gedung Sate ya, karena kita kan mau ke Museum Gedung Sate, tapi masuknya itu bukan lewat depan Gedung Satenya, ada pintu di mana kita bisa masuk ke museumnya. Oke. Sedih banget sih, niatnya pengen ke gedung Museum Geologi karena aku tuh suka banget sama yang berbau alam, terus geografi, biologi gitu, karena meskipun aku di jurusan komunikasi penyiaran Islam, tapi aku suka tentang alam-alam. Oke, kita nyebrang dulu. Kita udah masuk, kebetulan masuknya itu lewat jalur Museum Pos Indonesia. Jadi Museum Pos ini dengan Museum Gedung Sate itu tempatnya di satu daerah, jadi maksudnya masih di satu perkomplekan di dekat Gedung Sate. Kebetulan ini pengalaman kedua kalinya aku datang ke Gedung Sate, cuman belum terlalu tidak terlalu sampai dalam untuk menelusurinya. Oke. Kan dari luar Gedung Sate, bener-bener aku baru pertama kali kesini sih. Dan wah, secantik itu, cuman ya karena cuacanya mendung, jadi kecantikannya sedikit agak berubah, enggak sih? Tapi tetap cantik. Tapi kita lihat ke atas, ke sana. Ini juga ada Bank BJB, terus gudang aset BPAKD, PWRI, Koperasi dan kantin. Jadi tepatnya di bawah sini. Kalau misalnya teman-teman mau kayak tarik tunai atau ke bank, bisa di sini nih. Kalau misalnya mau ke gedung museum, jadi nggak usah jauh-jauh harus keluar dari gedung museum ini. Tuh. Nah itu tuh lantai atasnya Gedung Sate. Sebenarnya ingin naik ke atas sih, cuman kebetulan karena di portal gak bisa masuk. Sekarang kita harus nyari jalan buat masuk ke gedungnya. Tapi ini juga aku nggak tahu gedung museumnya itu dia buka apa tidak, karena sebelumnya aku nggak survei dulu jadwal, dan kebetulan tadi pun ke Museum Geologi ternyata aku salah lihat jadwal dan akhirnya aku harus ganti museum. Kita lagi istirahat dulu di depan kantin Gedung Sate tepatnya, karena sepertinya aku belum bisa menemukan pintu masuknya ya, yang kebetulan juga lagi Jumatan, kayaknya juga pintu masuknya pun sedang ditutup. Sambil menunggu yang azan, sambil menunggu yang Jumatan, aku mau istirahat dulu di kantin Gedung Sate. Kalau misalnya kita arahnya masuk dari sana, ya itu tuh ada penandanya Museum Gedung Sate itu ke sebelah sini. Tadi ketika kita masuk di pintu Museum Pos, cuman sampai sekarang aku belum bisa nemu pintu masuknya. Jadi kita mau istirahat dulu. Oke. Ini aku udah duduk sambil nunggu pesanan aku datang, dan kebetulan aku mau mesen es buah yang ada di kantin tersebut gitu. Kita makan es buah dulu guys di sini. Ini satu porsinya itu 15.000 di kantin Gedung Sate. Setelah makan, kita sholat dulu di sini. Nah, mereka itu menyediakan musola di sini. Nah, ini aku udah beres sholat zuhur dan aku bakal bersiap-siap buat masuk ke Museum Gedung Sate. Dan aku ini udah masuk. Beli tiketnya, harganya cuma Rp5.000, ternyata murah sekali untuk di kantong mahasiswa. Ini aku udah masuk ke dalam, dan ini tiketnya
akhirnya berupa gelang. Nah, di Museum Gedung Sate ini mereka menyediakan beberapa fasilitas mengenai bagaimana terbangunnya gedung sate dari awal mula peletakan batu pertama sampai juga dengan akhirnya terbentuklah sebuah gedung yang namanya Gedung Sate. Nah, ini adalah foto beberapa 7 pemuda yang hilang dan terbunuh oleh para penjajah pada zaman dulu. Ada Mukhtaruddin, ada Suhud, ada Didi Hardianto Kamarga, dan lain sebagainya. Dan mereka tuh mati dan dimakamkan tepatnya di belakang Gedung Sate. Nah, ini miniatur dari perkomplekan Gedung Sate. Ternyata memang sangat luas sekali, teman-teman. Dan memang ini juga kan bergabung dengan salah satu museum juga, yaitu Museum Pos gitu. Nah, ini terdapat buku-buku mengenai sejarah tentang Jawa ya, dari bangsa Belanda. Nah, ini aku masuk ke ruang simulasi ketika pada zaman penjajahan Belanda dulu. Ini cukup lucu sih. Jadi kita bisa ada di layar yang depan itu, dan kita bisa merasakan bagaimana menjadi seorang pekerja pada zaman Belanda. Nah, ini ada salah satu buku yang disimpan di luar. Sebenarnya aku ingin baca sih, cuman karena takutnya nanti ada petugas yang menanyakan kenapa aku membawa buku ini. Dan ini ada sirine yang diletakkan di Gedung Sate. Sepertinya peletakannya itu ada di atas bangunan Gedung Sate gitu. Nah, di sini ada ilustrasi perkembangan Kota Bandung dari zaman dulu ke sampai zaman sekarang. Gitu, ini adalah seperti miniatur dari wilayahnya. Nah, ini aku udah masuk di ruang audiovisual. Di sini tuh mereka akan menayangkan sejarah Gedung Sate dari awal hingga sekarang gitu. Ruangnya seperti bioskop sih, enak sekali. Cuman ruangannya kecil, hanya muat beberapa orang. Dan ini menjadi tempat favorit aku karena mereka itu menayangkan gambar-gambar yang diletakkan di lantai, ngebuat jadi estetik itu kalau misalnya kita mau foto-foto. Dan kebetulan pengen foto tapi banyak banget orang-orang gitu. Aku juga nggak lupa buat potret-potret beberapa sudut yang bagus dan estetik ya di sini, dan tidak lupa mau video juga karena banyak sekali yang harus aku videokan dan foto, jadi aku sambung-sambung videonya. Oke, itu sedikit perjalanan day in my life go to museum. Jangan lupa tonton terus YouTube channelku. Dan sampai jumpa kembali. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.